Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prosedur titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri merupakan suatu metode titrasi dengan menggunakan larutan standar yang bersifat basa. Nah, larutan standar yang digunakan di sini adalah NaOH. Sebelum kita melakukan titrasi dengan menggunakan larutan standar NaOH, maka larutan NaOH ini harus distandarisasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana prosedur standarisasinya? Inilah yang akan kita bahas hari ini. Dalam prosedur standarisasi NaOH, kita akan menetapkan berapa konsentrasi NaOH yang sebenarnya, sehingga bisa digunakan data konsentrasi ini untuk menghitung hasil titrasi dalam penetapan kadar pada sampel. Nah, standarisasi NaOH ini tentunya harus dilakukan dengan cara dititrasi oleh suatu larutan baku primer. Larutan baku primer yang digunakan adalah asam oksalat dengan rumus kimia H2C2O4 2H2O. Asam oksalat ini merupakan suatu asam organik yang memiliki valensi 2. Ada 2H+ pada asam oksalat, sehingga valensi dari asam oksalat ini adalah 2. Dan asam oksalat ini selalu mengandung 2 hidrat, sehingga dalam perhitungan Mr, perhitungan Be-nya, kita jangan lupa memasukkan 2 hidrat ini. Nah, prosedur yang pertama adalah kita harus menimbang terlebih dahulu asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N, kemudian dibilasi dalam lab ukur 100 ml. Artinya kita harus tahu dulu nih, kalau ditimbang berarti kita harus tahu berapa sih massa dari asam oksalat yang harus ditimbang. Nah, di sini sudah ada data normalitas dengan volume. Sudah cari dulu. Jadi sebelum standarisasi, cari dulu berapa massa yang harus ditimbang dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi N-nya itu adalah 0,1, kemudian mililiternya itu adalah 100 mili, Be-nya dihitung dari rumus Mr dibagi valensi. Valensinya ada di sini 2, kemudian nanti kalian bisa mendapatkan massanya, ya, dihitung saja. Kemudian tolong diingat bahwa dalam pembuatan larutan asam oksalat ini kita harus menggunakan air bebas CO2. Dia harus menggunakan air yang bebas dari CO2. Gimana cara bikin air bebas CO2? Tinggal dipanaskan saja airnya sampai dengan mendidih. Jangan lupa ditutup oleh corong supaya CO2 yang terlarut di dalam pelarut atau di dalam air itu bisa menguap. Kemudian kenapa sih harus menggunakan air bebas CO2? CO2 ini dia bisa mempengaruhi pH larutan. Bisa mempengaruhi pH larutan. Sehingga keberadaan CO2 ini bisa mengecoh atau membuat hasil titrasi menjadi tidak akurat. Maka keberadaan CO2 ini harus dihilangkan. Nah, kemudian setelah larutan siap, kita siapkan juga buret. Isi buretnya dengan larutan NaOH. Nah, ingat, NaOH adalah basa. Berarti buret yang kita gunakan juga harus buret basa atau buret yang kerannya terbuat dari bahan teflon. Karena NaOH itu merupakan larutan yang bisa bereaksi dengan wadah kaca, sehingga kalau kita pakai buret kaca, nanti si buretnya itu bisa mengeras, ya, kerannya bisa macet. Oke, buret sudah siap. Setelah itu kalian siapkan asam oksalat dengan dipipet 10 mili, kemudian masukin ke dalam laboratorium dan tambahkan indikator. Indikator apa? Indikator fenolftalen.
Karena indikator phenolphthalein dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi asam oksalat, maka sebelum titrasi, ya, warna larutannya itu, sebelum titrasi, warna larutannya pasti tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Karena sebelum dititrasi, yang ada di dalam labu Erlenmeyer itu adalah zat yang bersifat asam. Kemudian dititrasi sedikit demi sedikit dengan NaOH, ya, sampai dengan terjadi perubahan warna yang tadinya tidak berwarna, ya, karena ada penambahan NaOH. Kelebihan sedikit dari NaOH akan membuat si larutan berwarna merah. Kalau lebihnya cuma sedikit, maka warna merahnya itu harusnya tipis, ya, atau merah sangat muda. Ya, jadi kalau warnanya tipis berarti titrasinya benar. Kemudian lakukan titrasi sampai didapat volume peniter konstan. Ya, volume peniter konstan itu seperti biasa ya, kalau di laboratorium SMK Bani Saleh, maka selisih volumenya itu 0,05 ml. Kemudian setelah itu baru hitung konsentrasi NaOH kalau udah dapat data volume peniter konstan dengan rumus seperti ini, ya. NaOH sama dengan normalitas NaOH sama dengan miligram asam oksalat. Ya, data miligram ini dari hasil penimbangan yang di awal tadi. Jadi di awal kan kalian ngitung nih berapa sih massa yang harus ditimbang, kemudian akhirnya ditimbang, ya. Nah, ketika ditimbang itu kan belum tentu hasilnya sama seperti yang kita hitung tadi, ya. Misal dihitung 0,63 harusnya yang ditimbang, ternyata pada saat penimbangan nggak pas 0,63, makanya di sini ditulis nih data penimbangannya, miligram asam oksalat itu sebagai data hasil penimbangan, ya. Dan kalau kita menimbang itu kan biasanya satuannya gram, jangan lupa untuk mengkonversinya menjadi satuan miligram. Kemudian dibagi dengan Be asam oksalat, rumusnya ini ya, Mr dibagi valensi. Jangan lupa valensinya itu adalah 2 yang ini. Kemudian faktor pengencernya berapa? Faktor pengencer itu kan yang dibuat dibagi yang bereaksi. Dibagi yang bereaksi. Nah, yang dibuat berapa mili? Larutan yang dibuat itu ya di sini adalah 100 mili, kemudian yang direaksikan 10 mili, berarti faktor pengencernya itu 100 dibagi 10. Kemudian dikali volume NaOH. Nah, volume NaOH ini dilihat dari hasil titrasi. Jadi ambil 2 data volume, kemudian dirata-ratakan, masukkanlah data hasil rata-ratanya ke sini. Ya. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang prosedur standarisasi NaOH. Mudah-mudahan bisa mempermudah kalian, memberikan kalian bayangan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.